Salam, selamat malam saudara yang terkasih. Saya berharap gambar dan suara terdengar baik. Rupanya live tadi malam setelah saya tonton lagi ada masalah signal ya, ada masalah koneksi. Jadi ada beberapa bagian yang terlihat tersendat atau terputus. Saya berharap malam ini tidak ada gangguan teknis terkait dengan sisi live ini. Saudara, seperti yang sudah saya janjikan tadi malam bahwa saya membuat sesi live khusus hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang saya deliver dalam sesi mengenai apakah orang Kristen sejati bisa bunuh diri. Dan bisa bunuh diri yang saya maksudkan adalah berhasil membunuh dirinya sendiri. Saya tidak bicara tentang niat atau pertimbangan untuk bunuh diri. Saya juga tidak bicara tentang upaya untuk bunuh diri tapi gagal. Saya bicara tentang bunuh diri yang dilakukan dan itu berhasil dilakukan. Apakah orang Kristen bisa berhasil membunuh dirinya sendiri? Dalam presentasi saya tadi malam, saudara, saya mempresentasikan 5 pokok bahasan. Yang pertama saya mempresentasikan tesis saya. Tesis saya adalah orang Kristen sejati tidak bisa berhasil membunuh dirinya sendiri. Itu adalah tesis normatifnya, sambil saya juga mempertimbangkan ada peluang, ada kemungkinan kekecualian kecil yang tadi malam sudah saya jelaskan mengenai repentance in extremis ya, yaitu ada waktu jeda antara orang melakukan bunuh diri dengan kematiannya. In between waktu jeda itu, waktu di antara tindakan bunuh diri dan kematiannya itu, kalau dia cry for mercy ya, berseru untuk mohon belas kasihan Tuhan Yesus, untuk pengampunan dan lain sebagainya, saya percaya dia diselamatkan. Tapi dalam kasus bunuh diri yang sifatnya sudden death ya, kematian yang mendadak, dilakukan kemudian seketika itu juga mati, saya percaya itu merupakan bukti bahwa orang itu sebenarnya tidak benar-benar Kristen. Dan dengan mengatakan demikian, saya juga tadi malam sudah memberikan sejumlah disclaimer bahwa yang pertama, mengatakan demikian tidak berarti kita membuat penghakiman yang tidak patut atau penghakiman yang bersifat personal. Tidak. Karena yang kita lakukan di sini adalah membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan berdasarkan data dari Alkitab. Jadi pertanyaannya itu adalah apakah ada biblical warrant, dasar dari Alkitab untuk membuat kesimpulan itu atau tidak. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan keinginan secara personal untuk menghakimi orang-orang yang melakukan bunuh diri. Jadi barang siapa yang menuduh demikian atau berkomentar demikian atau mengindikasikan demikian, maka dia sebenarnya sedang menyimpangkan isu diskusi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pembahasan tentang apakah orang percaya yang sejati, orang Kristen sejati bisa bunuh diri di dalam theological triads, yaitu level-level doktrin itu bukanlah sebuah isu fundamental, bukan sebuah isu primer. Dan karena itu tadi malam saya tegaskan bahwa ada ruang untuk orang-orang Kristen sejati yang masih hidup dan yang berpandangan teologi yang sehat untuk berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ada hope, ada peluang untuk dia diselamatkan kalau dia orang pilihan. Ada yang seperti saya yang mengatakan bahwa tindakan dia membunuh dirinya sebenarnya merupakan bukti bahwa dia bukanlah orang pilihan, bahwa dia bukanlah orang percaya. Jadi ada ruang untuk perbedaan pendapat semacam itu. Dan tadi malam saya juga ingatkan bahwa kalaupun saudara berada pada pandangan yang berbeda, menganut pandangan yang berbeda dari yang saya anut, saya juga tidak akan berupaya untuk mendebat saudara atau memperlihatkan bahwa saudara salah. Jadi sesi live malam ini tidak dimaksudkan untuk tujuan itu, tapi dimaksudkan untuk mengklarifikasi hal-hal yang mungkin menurut saudara perlu diklarifikasi, atau poin-poin yang saudara ingin tanyakan terkait dengan tesis saya, termasuk juga terkait dengan data Alkitab yang tadi malam saya presentasikan. Kemudian tadi malam juga saya ingatkan bahwa karena isu bunuh diri ini akan menjadi sangat emosional, sangat dekat di hati kita, terutama kalau yang melakukan bunuh diri itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, apakah sahabat,
apakah kenalan, apakah saudara, famili, kerabat, maka tentu itu akan menjadi sesuatu yang terasa sangat menyakitkan kalau kita mendengarkan pandangan yang mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri sebenarnya telah membuktikan dirinya sebagai orang yang non-Kristen. Hanya berpenampilan Kristen, tapi sebenarnya dia tidak merupakan orang Kristen sejati. Itu akan terdengar sangat menyakitkan. Dan tadi malam saya sudah kasih tahu, membuat disclaimer, bahwa saya tidak berniat untuk mengatakan apapun yang bertujuan menyakiti hati orang-orang yang sangat dekat dengan kasus bunuh diri semacam itu. Itu tidak dimaksudkan demikian. Dan setelah disclaimer itu saya membahas tentang sejarah gereja, pandangan-pandangan mengenai bunuh diri di dalam sejarah gereja, mulai dari Agustinus, kemudian Aquinas, kemudian sikap gereja abad pertengahan terhadap orang-orang yang melakukan bunuh diri. Mereka yang melakukan bunuh diri itu tidak dikuburkan di tempat pemakaman Kristen. Mereka diekskomunikasikan secara eksternal oleh gereja. Kemudian Calvin, saya juga sudah bicara tentang Calvin tadi malam. Calvin tidak menulis secara sistematik mengenai suicide, ya, mengenai bunuh diri. Calvin hanya bicara tentang bunuh diri dalam dua khotbahnya. Yang pertama itu khotbahnya mengenai Ahitofel, kemudian khotbahnya tentang Saul. Dan Calvin mengatakan bahwa bunuh diri merupakan satu kejahatan yang the worst crime, kejahatan yang paling buruk, yang sangat buruk sekali, yang paling buruk. Termasuk Calvin juga mengikuti Aquinas. Kalau saudara baca Aquinas mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nature, bertentangan dengan sifat alamiahnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah begini, even kalau saudara perhatikan binatang misalnya, apakah kambing, apakah singa, apakah harimau, even binatang yang paling buas sekalipun, dia akan berjuang untuk survive, mempertahankan hidupnya. Karena survive, berjuang untuk mempertahankan hidup, itu merupakan sifat alamiah manusia. Itu argumen dari Aquinas. Dan Calvin mengikuti argumen itu, sehingga dia mengatakan bahwa tindakan bunuh diri itu merupakan satu tindakan yang unnatural, yang tidak natural. Nah, memang orang-orang yang membaca Calvin berkesimpulan bahwa Calvin itu bersikap soft ketika itu terkait dengan pertanyaan apakah orang yang melakukan bunuh diri itu memiliki peluang untuk diselamatkan atau tidak. Banyak orang menyimpulkan yes, Calvin berpandangan demikian, meskipun saya di dalam membaca Calvin, saya tidak menemukan pernyataan Calvin secara jelas apakah mengkondem, mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu pasti masuk neraka atau sebaliknya. Tapi kalau saudara bisa temukan itu, puji Tuhan, saudara silakan cantumkan supaya kita sama-sama memperluas wawasan kita mengenai pandangan Calvin tentang bunuh diri. Yang pasti menurut Calvin, orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang melakukan kejahatan yang paling serius, yang paling satu worst crime, ya, kejahatan yang paling buruk sekali. Kemudian saudara-saudara, saya juga membahas tentang pandangan para teolog reform, teolog Calvinis Puritan di Inggris pada abad ke-16 dan abad ke-17. Saudara-saudara, para teolog Puritan, reform Puritan di Inggris pada abad 16-17 itu memiliki pandangan yang sangat-sangat tajam sekali mengenai orang yang melakukan bunuh diri. Nah, kenapa saya kutip, tadi malam saya kutip ada 4 orang teolog reform Puritan asal Inggris abad 16, abad 17 yang mengatakan hal yang sama. Orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang binasa. Jadi orang yang membunuh dirinya sendiri itu melakukan tindakan yang paling tidak Kristen, the most unchristian deed. Satu tindakan yang paling tidak Kristen, dan satu tindakan yang without redemption, yang tanpa penebusan. Itu pandangan misalnya dari John Sim, kemudian Anderson, kemudian dari George Abbott, kemudian termasuk John Bunyan, ya, yang sangat terkenal itu The Pilgrim Progress. Itu dia menganut pandangan yang demikian, bahwa orang yang melakukan bunuh diri adalah orang yang binasa secara kekal. Nah, saya bisa tambahkan lagi kutipan-kutipan dari para teolog reform
Puritan asal Inggris pada abad 16-17. Misalnya kalau saudara mau dapat kutipan tambahan, saya bisa sebutkan misalnya yang disampaikan oleh Thomas Bert. Thomas Bert ini dia meninggal tahun 1632, mengatakan bahwa bunuh diri adalah a crime deserving a further judgment, even eternal damnation in hellfire. Itu Thomas Bert, meninggal tahun 1632, abad yang ke-17, pertengahan abad yang ke-17, mengatakan bahwa bunuh diri adalah sebuah kejahatan yang layak mendapatkan penghakiman selanjutnya, yaitu penghukuman kekal di dalam api neraka, eternal damnation in hellfire. Itu teolog reform, itu teolog Calvinis. Kemudian John Abernethy, dia lahir tahun 1680, meninggal 1740, juga asal Inggris, juga seorang teolog Puritan Calvinis. Orang yang membunuh diri kill both body and soul at once, membunuh baik tubuh dan jiwanya pada satu kesempatan. Jadi itu sebabnya saya tadi malam kutip pandangan-pandangan yang demikian, saudara-saudara, tidak sekadar mengutip tapi ingin memberikan semacam balance kepada saudara, karena memang kalau yang saudara baca adalah para teolog reform masa kini setelah pencerahan, para teolog setelah pencerahan, teolog reform setelah pencerahan, maka yang saudara dapatkan adalah pandangan yang mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan bunuh diri mungkin memiliki hope, memiliki pengharapan untuk diselamatkan. Tadi malam saya sebutkan beberapa ya, John Frame jelas sekali dia berpandangan demikian. Kemudian Sinclair Ferguson masih hidup sampai sekarang di Westminster Theological Seminary juga berpandangan demikian. Kemudian R.C. Sproul yang pendiri Ligonier Ministry sudah meninggal, teolog reform, juga berpandangan demikian. Jadi kalau memang kalau yang you baca adalah para teolog reform masa kini, maka yang you dapatkan adalah pandangan itu. Tapi saudara-saudara, itu bukan merupakan pandangan satu-satunya di dalam dinamika teologi reform. Karena yang tadi saya kutip banyak-banyak itu juga adalah para teolog reform, khususnya para teolog Puritan reform, Calvinis Puritan, yang hidup pada abad 16, pada abad yang ke-17. Supaya saudara jangan membuat kesimpulan yang tidak sepatutnya bahwa pandangan teologi reform itu ya orang yang bunuh diri, berarti orang yang kemungkinan dia memiliki pengharapan untuk diselamatkan. Yes, itu pandangan teologi reform, para teolog reform masa kini. Tapi kalau saudara baca pandangan para teolog reform di sepanjang sejarah sejak era reformasi sampai dengan sekarang, itu bukan merupakan pandangan satu-satunya. Maksud saya adalah you bisa kutip pandangan dari para teolog untuk dua pandangan yang tadi. You bisa kutip pandangan dari para teolog reform yang mengatakan bahwa orang yang dibunuh diri itu memiliki peluang diselamatkan. Yes. You juga bisa kutip pandangan para teolog reform yang lain yang mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu binasa secara kekal, pasti dihukum di dalam neraka karena melakukan tindakan yang paling tidak Kristen, melakukan kejahatan yang paling buruk, dan melakukan satu tindakan yang membunuh baik jiwa maupun tubuh pada kesempatan yang sama. Jadi you bisa kutip para teolog reform untuk dua pandangan itu. Itu sebabnya tadi malam saya sengaja menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengajak saudara melihat data dari Alkitab, 5 tokoh yang melakukan bunuh diri di dalam Alkitab. Itu semuanya adalah unbelievers. Memang banyak orang mengatakan bahwa Alkitab tidak membuat penilaian moral terhadap tindakan bunuh diri mereka. Nah, you berkesimpulan begitu kalau you membaca tindakan bunuh diri itu sebagai satu tindakan terpisah dari bagaimana penulis Alkitab mempotret atau mengkarakterisasi sikap dari orang yang bersangkutan. Nah, kalau you membaca Alkitab secara naratif tentang orang itu bagaimana dipotret secara naratif sampai kepada titik di mana dia bunuh diri, you akan melihat bahwa tindakan bunuh dirinya itu bukan merupakan satu tindakan terpisah dari kehidupan sebelumnya. Dan itu sebabnya Calvin mengatakan
bahwa baik Saul, baik Ahitofel yang melakukan tindakan bunuh diri mereka berdua adalah kesimpulan, adalah klimaks dari rentetan perbuatan-perbuatan berdosa yang terus-menerus melawan Tuhan yang mereka sudah lakukan di sepanjang kehidupan mereka. Jadi bunuh diri itu bukan merupakan satu tindakan lepas dari kehidupan, karakterisasi, potret, karakter dari orang yang bersangkutan di dalam Alkitab. Bunuh diri itu harus disimpulkan sebagai klimaks, sebagai konklusi dari kehidupan berdosa, kehidupan kejahatan yang dia tekuni terus-menerus di dalam hidupnya, disimpulkan dengan melakukan tindakan bunuh diri. Itu kalau kita mau membaca Alkitab. Dan kalau kita hanya, menurut Alkitab bunuh diri itu bagaimana? Jadi kita tidak benar kalau mengatakan bahwa Alkitab itu silent tentang bunuh diri. Selain itu saya juga mengajak saudara untuk melihat tadi malam, ada sejumlah tokoh yang bergumul dengan keinginan untuk mati, apakah karena penderitaan fisik seperti Ayub, atau tekanan bahaya di dalam pelayanan seperti Elia, yang diancam oleh Isabel, atau seperti Yunus yang saudara bisa baca di dalam Yunus pasal yang keempat. Termasuk tokoh besar di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan pelayanannya itu sebagai satu kehidupan yang penuh keputusasaan dan dibayang-bayangi oleh kematian, merasa seperti sudah dijatuhi hukuman mati. Itu bukan satu situasi yang enak. Kemudian Tuhan Yesus sendiri di dalam pencobaan kedua menurut narasi Matius, Yesus sendiri dicobai untuk membunuh dirinya sendiri. Jatuhkanlah dirimu dari atas hubungan bait suci dan seterusnya. Kemudian Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan di sini kita dapat satu potret yang kontras ya. Di satu sisi ada orang-orang yang berhasil bunuh diri dan sukses bunuh diri, dan Alkitab secara naratif mengkarakterisasi mereka sebagai unbelievers. Di sisi lain ada orang-orang yang bergumul dengan kematian, bahaya kematian, keinginan untuk mati, termasuk juga cobaan, temptation untuk membunuh diri sendiri. Orang-orang itu mengalami cobaan-cobaan yang demikian, penderitaan yang demikian yang membuat mereka berpikir tentang kematian, tapi mereka tidak mengakhiri kehidupan mereka. Mereka tidak mengakhiri kehidupan mereka. Jadi, you tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab itu silent mengenai bunuh diri. Saya kira data itu cukup untuk membuat kita berkesimpulan bahwa menurut data Alkitab, nah saya tidak tahu kalau you mau berargumentasi bahwa ada hope bagi orang yang bunuh diri, you berargumentasi berdasarkan data di mana. Nah saya tahu you akan resort kepada soteriologi reform, itu tadi malam saya sudah bahas secara singkat. But sejauh yang ada di dalam Alkitab, orang-orang semua yang sukses melakukan bunuh diri adalah orang-orang yang dikarakterisasi sebagai orang-orang yang non-believers. Nah, mungkin saudara juga, ini hanya untuk mengajak saudara membuka perspektif saja ya. Mungkin saudara bisa kutip dari Luther. Luther memang secara jelas mengatakan bahwa orang yang bunuh diri itu ada peluang untuk diselamatkan. Tapi saudara tahu kenapa Luther berpandangan begitu? Saya akan kutip bagi saudara kata-kata Luther. Dan saudara akan kaget kenapa Luther percaya bahwa orang yang melakukan bunuh diri, tadi malam saya belum bicara tentang Luther ya, tapi in case kalau saudara mau kutip Luther, saya sudah baca Luther, dan Luther memang betul percaya orang yang bunuh diri ada peluang untuk diselamatkan. Tapi you tahu why, alasannya apa, kenapa Luther percaya begitu? Ini kata-kata dari Luther ya. Luther bilang begini, saya tidak setuju, I do not agree that those who kill themselves are simply damned. Jadi saya tidak setuju bahwa mereka yang membunuh diri mereka itu terkutuk, dalam arti masuk neraka. For this reason, atas alasan ini. Jadi dia kasih alasannya. Nah, apa alasannya? They do not do it. Ya, they do it not gladly. Mereka tidak melakukan itu dengan sukacita, but are rather overpowered by the devil, like one who is murdered in the woods by a robber. Saudara perhatikan, saudara dengar itu. Kenapa dia percaya orang yang bunuh diri itu
ada peluang untuk diselamatkan. Dia kasih alasannya. Ini kata-kata Luther ya. Mereka tidak melakukan itu dengan sukacita, tetapi karena dikuasai oleh iblis, overpowered by the devil, seperti seseorang yang dibunuh di hutan oleh seorang perampok. Nah, saudara ngerti enggak apa logik, apa asumsi, apa presupposisi dari Luther, kenapa dia percaya orang yang bunuh diri itu bisa masuk surga? Karena dia percaya bahwa bunuh diri itu, pertama, ada dua hal. Pertama, dia percaya bahwa bunuh diri itu disebabkan oleh devil, oleh iblis. Dan yang kedua, karena disebabkan oleh iblis, maka penyebab diabolik itu mengurangi tanggung jawab moral dari orang yang melakukan bunuh diri. Itu sebenarnya dia mengatakan begini. Tadi kalau saudara dengar saya baca kata-kata Luther bilang begini. Dia menggambarkan orang yang bunuh diri karena dikuasai oleh setan, like one who is murdered in the woods by a robber. Seperti seseorang yang dibunuh di hutan oleh seorang perampok. Jadi dia menggambarkan orang yang bunuh diri, penyebabnya adalah setan. Dan yang kedua, karena disebabkan oleh setan, maka orang yang melakukan bunuh diri itu tidak bertanggung jawab secara moral atas tindakan dia bunuh diri. Nah, terlepas dari you setuju atau tidak setuju, tapi menurut saya itu bukan alasan yang baik untuk mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu punya peluang untuk diselamatkan. Calvin juga bicara tentang penyebab bunuh diri dengan penyebab yang sama seperti Luther. Mereka dapatkan itu dari Aquinas, dari sebelumnya mungkin Agustinus ya. Saya tidak terlalu pasti tentang itu. But jelas sekali dari Aquinas mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri adalah orang-orang yang sebenarnya dibawa pengaruh, influence, atau bahkan mereka kerasukan setan ya. Dan karena itu tanggung jawab moralnya menurut Luther, tanggung jawab moralnya itu menjadi berkurang. Jadi you lihat gereja abad pertengahan mengatakan orang bunuh diri itu karena dipengaruhi oleh setan. Karena itu mereka masuk neraka. Tapi atas alasan yang sama, saudara lihat Luther justru berkesimpulan orang itu bisa selamat. Karena dia dipengaruhi setan, maka dia tidak bertanggung jawab sepenuhnya secara moral atas tindakan dia melakukan bunuh diri. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau bicara tentang para reformator, Luther yang paling jelas mengatakan bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu bisa ada peluang untuk diselamatkan. Tapi saudara dengar tadi alasan reasonnya, kenapa dia mengatakan demikian. Saya kira itu bukan alasan yang terlalu fundamental untuk dijadikan peluang untuk bicara tentang hope yang demikian bagi orang yang melakukan bunuh diri. Nah, oke, saudara-saudara, sekarang saya mau take pertanyaannya. Saudara, kalau ada pertanyaan, silakan. Cari. Kalau Pak Diki, apakah tindakan bunuh diri itu murni free will dari manusia atau providensi Tuhan di balik kejadian tersebut? Saudara, ini pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi harus mengasumsikan satu pemahaman yang baik tentang hubungan antara tanggung jawab Allah, antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Itu sebabnya saya refer kepada apakah Bapak atau Ibu Teresa. Kalau saudara mau dapat lecture saya yang lengkap tentang hubungan antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia, itu saya sudah punya satu sesi yang sangat panjang tentang itu, dan saya buktikan itu dari Alkitab yang saya sebut sebagai kompatibilisme. Jadi Allah itu berdaulat, tapi pada saat yang sama manusia juga bertanggung jawab atas kehidupannya. Jadi manusia membunuh dirinya sendiri itu terjadi juga di dalam di dalam kedaulatan Allah, itu sudah pasti. Tidak mungkin Tuhan tidak berdaulat atas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Tapi tanggung jawab dari dosa bunuh diri itu tetap ada pada pihak manusia.
hal yang paling jelas, misalnya kalau saudara baca di dalam perjanjian baru, siapa yang ditentukan untuk mengkhianati Yesus? Yudas. Tapi pada saat yang sama, Yudas dikecam oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi perjanjian baru secara jelas mengatakan Yudas itu adalah ada di dalam ketetapan Tuhan untuk menjadi alat yang nanti dipakai setan untuk mengkhianati Yesus, yes. Tapi pada saat yang sama, Yudas ketika melakukan itu, dia melakukan itu atas keinginannya sendiri, dia tidak dipaksa untuk melakukan itu. Dan karena itu dia diperhadapkan dengan tanggung jawab moral terhadap apa yang dia lakukan. Jadi both end, yang bukan either providensia atau free will atau keputusan bebas manusia. Dua-duanya ada di situ. Itu jawaban singkat untuk pertanyaan Butris saya. Sedikit OT, kira-kira apakah puncak progressive sanctification dari Roh Kudus bagi gereja dan manusia pribadi? Saudara-saudara, ini progressive sanctification pada dasarnya mengatakan, jadi progressive sanctification itu kan ada di dalam doktrin mengenai pengudusan. Pengudusan itu sendiri itu memiliki 3 aspek ya. Saya kasih konteksnya dulu baru saya akan jawab pertanyaan Bapak ya. Pengudusan itu sendiri memiliki 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek definitifnya. Pada saat kita lahir baru, pada saat itu kita dikuduskan secara posisional. Jadi secara status, kita berstatus sebagai orang-orang kudus. Itu sebabnya Paulus di dalam surat 1 Korintus menulis kepada jemaat di Korintus yang nakal-nakal itu. Saudara tahu jemaat di Korintus itu sangat luar biasa banyak masalahnya ya. Tapi Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang kudus kepada orang-orang kudus di Korintus. Nah, tidak berarti secara pengalaman itu mereka kudus, tapi secara status, secara posisi mereka adalah orang kudus. Kemudian aspek yang kedua adalah apa yang disebut dengan final atau ultimate sanctification. Pada saat kita mati, pada saat kita meninggal, itu kita dikuduskan pada tahap yang terakhir untuk masuk ke dalam kekekalan, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, progressive sanctification itu terjadi in between. Terjadi pada saat kita lahir baru dengan pada saat kita mati, atau pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali tapi kita masih hidup. Itu yang disebut dengan periode yang di dalamnya kita bicara tentang progressive sanctification, pengudusan terus-menerus. Nah, di dalam doktrin pengudusan progresif di dalam teologi reform mengatakan atau percaya bahwa meskipun pengalaman kehidupan seorang Kristen itu adalah kehidupan pengalaman jatuh bangun, iya, karena kita masih orang berdosa, masih punya sifat berdosa, punya nature berdosa. Tapi kehidupan orang Kristen itu tidak pernah statis. Jadi kalau kita mau bikin dalam bentuk gambar, katakanlah ini adalah garis datar dari kehidupan kita. Sebelum kita percaya, itu kita ada di bawah garis ini. Ini hanya ilustrasi aja. Jadi ini garis datarnya. Sebelum kita percaya, kita ada di bawah garis ini. Semua yang kita lakukan, itu adalah kejahatan, itu adalah pemberontakan, itu adalah sesuatu yang membelakangi Tuhan, yang jahat di mata Tuhan, berdosa di mata Tuhan. Dan setelah kita percaya, kita ada di garis ini, dan progressive sanctification mengatakan itu akan ada progres. Itu sebenarnya you tidak mungkin jadi Kristen, tapi antara 10 tahun yang lalu dengan sekarang kok tidak ada perubahan apa-apa. Itu impossible. Karena orang Kristen yang sejati, yang mengalami progressive sanctification, semakin lama dia akan menjadi semakin mature, semakin dewasa, menjadi serupa dengan Kristus. Saya tidak bicara tentang soal sempurna atau tidak sempurna. Tadi saya bilang kehidupan Kristen itu adalah kehidupan jatuh bangun. Tapi kalau you tempatkan itu di dalam picture yang tadi saya coba gambar dengan kata-kata tadi, kejatuhan orang Kristen itu tidak pernah sampai pada titik nol atau bahkan sampai kepada minus. Never. Never. Kejatuhan orang Kristen selalu diikuti dengan penyesalan, dan bukan sekadar penyesalan, tapi penyesalan yang sejati, pertobatan atas dosa yang sudah dilakukan, berduka cita karena telah berdosa kepada Tuhan, tidak menikmati dosa, bisa berdosa tapi tidak menikmati dosa, dan terus-menerus
hidup untuk mengejar ketaatan kepada Tuhan. Dan tentu saja di dalam aspek-aspek yang lain, kita bisa katakan bahwa dia akan terus-menerus semakin belajar untuk semakin lama semakin bergantung kepada Tuhan. Semakin lama semakin bergantung kepada Tuhan. Dan itu bisa dilihat, itu bisa orang bisa observe itu. Itu bisa diobserve ya. Saudara ingat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Tuhan Yesus menggambarkan kelahiran kembali itu seperti angin. Angin bertiup kemana? Jadi menggambarkannya seperti angin. You tidak bisa melihat angin, tapi you tidak bisa menyangkali efeknya. Satu kali lagi, you tidak bisa lihat angin bukan? Tapi you tidak bisa menyangkali efeknya. Kelahiran kembali yang diikuti dengan progressive sanctification itu harus membawa efek, membawa dampak, membawa sesuatu yang orang bisa, oke, ada buah dari kehidupan Kristen di dalam kehidupan orang ini. Nah, poin saya tadi malam adalah begini, Pak Indonesia BTB. Poin saya adalah begini. Kalau you melakukan bunuh diri, dan bunuh diri itu adalah tindakan un-Christian. Satu tindakan yang tidak Kristen. Itu menurut teolog reform asal Inggris. Atau menurut Calvin itu adalah the most, worst, the worst crime ya. Satu kejahatan yang paling buruk. Dan tidak ada satupun teolog yang bicara bagus tentang melakukan bunuh diri. Kemudian you lakukan tindakan yang kejahatan yang paling buruk itu dan yang paling tidak Kristen itu pada bab terakhir dari kehidupanmu. Kalau you mencoba membayangkan secara sederhana saja tindakan itu dalam kaitan dengan doktrin tentang progressive sanctification, itu tidak merupakan bukti dari sesuatu yang progresif. Itu adalah bukti dari unprogresif, itu betul-betul tidak progresif itu. Bahkan itu merupakan sesuatu yang anti klimaks. Itu merupakan sesuatu yang anti klimaks. Jadi orang-orang yang baru percaya itu masih banyak ragu-ragunya, masih banyak khawatirnya, masih banyak. Makin lama you percaya, you makin baca firman Tuhan, makin dengar khotbah, makin berdoa, you makin dewasa, makin tumbuh daya tahanmu di dalam Tuhan, kesabaran, ketekunan, everything. Dan bunuh diri itu persis bertentangan dengan semua itu. Persis bertentangan dengan semua itu. Jadi, waktu saya bicara tentang bunuh diri dalam kaitan dengan progressive sanctification, bagi saya itu kok tidak koheren ya. Tidak koheren ya. Nah mungkin kalau saudara yang setuju bahwa bunuh diri itu ada hope di situ, saudara mungkin perlu menjelaskan kepada kita bagaimana tindakan bunuh diri itu koheren dengan doktrin progressive sanctification di dalam teologi reform. Karena progressive sanctification itu by definition, you tidak akan jatuh sampai kepada titik nol atau bahkan sampai kepada minus. You tetap akan ada progres. Dan makin lama you hidup sebagai orang Kristen, you akan semakin memperlihatkan kedewasaan rohani, semakin cinta Tuhan, semakin beriman. Yes, you ada up down-nya, saya ngerti itu. Ada. But, you akan tetap ada progresnya. Ada progres dan ada peningkatannya. Nah, bunuh diri itu peningkatan apa? Bunuh diri itu peningkatannya di mana? Progresnya itu di mana? Di samping itu, doktrin kita mengenai pneumatologi dalam kaitan dengan soteriologi, Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Dan bukan hanya melahirbarukan kita, memberi kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, memberi kita kuasa menjadi anak-anak Allah di situ bukan hanya soal status, tapi kuasa itu diberikan untuk kita hidup sebagai anak-anak Allah. Roh Kudus itu memateraikan kita. Efesus pasal yang pertama. Roh Kudus itu menjadi jaminan buat kita. Dan Roh Kudus itu menghibur kita. Parakletos. Ingat, sebelum Yesus ditangkap dalam perjamuan malam itu, dalam percakapan pada malam sebelum dia ditangkap itu, Yesus di dalam Injil Yohanes menghabiskan 3 pasal untuk bicara tentang the Trinity, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi terutama bicara tentang Roh Kudus akan diutus. Dan dia diutus sebagai sebagai pembela, sebagai penghibur yang memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Itu tugas Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah, pribadi ketiga Allah Tritunggal itulah, yang berdiam di dalam diri kita. Yang berdiam di dalam diri kita. Jadi pada saat kita berdosa, Roh Kudus
mengetok, menyadarkan kita bahwa itu berdosa. Itu tidak boleh. Kita bertobat lagi, menyesal lagi, kembali lagi, lurus lagi. Belok ke sana, Roh Kudus, kamu udah nakal ini. Nah, poin saya adalah begini, mungkin tidak ya, orang itu didiami Roh Kudus. Orang Kristen sejati pasti didiami Roh Kudus. Karena di dalam surat Roma, Paulus mengatakan, kalau kamu tidak memiliki Roh Kristus, kamu bukan milik Kristus. Artinya orang percaya itu pasti didiami oleh Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus, menurut surat 1 Korintus, bait Roh Kudus. Mungkin tidak ya, masuk akal tidak, kohiren tidak. Orang itu orang percaya sejati, sudah lahir baru, didiami oleh Roh Kudus. Dan pada saat dia contemplate untuk melakukan bunuh diri itu, dan Roh Kudus diam-diam aja, tidak ngapa-ngapain buat dia. Tidak menyadarkan dia, tidak mengingatkan dia. Akhirnya dia bunuh diri. Itu kohiren tidak itu ya? You boleh bicara tentang predestinasi, ya, saya percaya itu semua. You bicara tentang, saya percaya itu semua. But semua itu kan, Alkitab mengatakan semua itu kan siapa saja bisa klaim. Saya mengklaim diri saya orang Kristen. Saya mengklaim diri saya sudah lahir baru. Saya mengklaim diri saya orang pilihan. Itu kan semua orang bisa klaim. But transformasinya apa? Aspek introspektifnya apa? Apa yang yang orang bisa lihat bahwa klaim itu memang ada dampaknya, memang ada transformasinya di dalam kehidupan seseorang. Saya simply dengan betul-betul rendah hati, artinya saya terbuka untuk you punya pandangan bahwa orang itu mungkin diselamatkan. Ya, saya ingin dengar argumenmu, meskipun tidak berarti kalau saya dengar saya pasti setuju. Saya ingin dengar itu, but simply itu incoherent. Bunuh diri itu incoherent dengan soteriologi reform. Incoherent. Incoherent dengan mungkin dengan beberapa aspek ya. Misalnya predestinasi, misalnya yes, mungkin itu. But poin saya adalah itu semua tuh you bisa klaim. Itu semua you bisa klaim. Dan Yesus mengatakan, dari buahnya kamu kenal pohonnya. Nah, itu kesulitan saya. Kenapa saya berpandangan seperti yang saya kemukakan di dalam sesi saya yang kemarin ya. Izin bertanya Pak Bibi, menurut pandangan Protestan, apakah bunuh diri lebih jahat daripada membunuh orang lain? Sama-sama membunuh. Sama-sama membunuh, tapi poin daripada para teolog Protestan, baik itu yang Lutheran, baik itu yang Calvinis, poinnya adalah bahwa bunuh diri itu merupakan satu kejahatan yang unik. Why unik? Kalau you membunuh orang, nah tidak berarti mengecilkan tindakan membunuh orang ya, jangan salah paham ya. Jangan saudara dengar penjelasan saya begini, kemudian nanti saudara pikir, oke, enggak apa-apa, bunuh diri aja. Bukan itu poin saya ya. Semua dosa adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan sebagai orang Kristen sejati, kita tidak boleh menginginkan dosa. Bahwa kita bisa melakukan dosa, yes. Tapi kita tidak boleh menginginkan dosa, apalagi menyenangi dosa, menikmati dosa. Itu tidak boleh. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, saudara Pak Jalan Timur, bunuh diri itu dianggap sesuatu yang unik. Unik karena semua dosa yang lain, katakanlah seperti you bunuh orang. Kemudian you masuk penjara. You masih ada peluang untuk menyesal, masih ada peluang untuk bertobat, masih ada peluang untuk berbalik. Masih dong. Masih dong. Misalnya tadi malam juga ada yang berkomentar di, di video sesi live saya, bagaimana dengan dosa Daud misalnya. Tidak berarti bahwa dosa itu lebih kecil, bukan. Tapi peluang untuk bertobat, peluang untuk menyesali dosa, berduka atas dosa, dan kembali lagi mencari kehendak Tuhan, memperbaiki kesalahan yang ada untuk makin lama makin lebih baik. Itu peluang itu masih ada. Kalau ini melakukan bunuh diri, semua itu menjadi tidak ada. Begitu you bunuh diri kan selesai. Kan kita percaya bahwa tidak ada second chance kalau you mati. Kita tidak percaya bahwa nanti setelah kematian masih ada second chance. Ya, tidak ada. Kita tidak percaya begitu. Artinya begitu you mati, ya sudah. Nah, kalau you membunuh diri,
Tidak ada peluang apa-apa lagi untuk you bisa menyesali dosa, bertobat dari dosa, memperbaiki hal-hal yang salah, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada peluang itu lagi. You akan masuk ke dalam penghakiman yang kekal. Itulah posisi unik, karakter unik dari orang melakukan bunuh diri. Dan itulah sebabnya Calvin menyebut bunuh diri itu sebagai the worst crime, ya, satu kejahatan yang paling buruk. Dan para teolog Puritan menyebut bunuh diri itu sebagai the most unchristian deed, satu tindakan yang paling tidak Kristen. Itu poinnya. Jadi bukan berarti bahwa yang satu lebih jahat, yang satunya kurang jahat. Tapi dalam konteks yang tadi saya jelaskan itu memang sesuatu banget itu. Itu memang sesuatu banget. Oke. Terima kasih Pak. Pertanyaan dalam Alkitab yang sukses bunuh diri adalah unbelievers. Yes, itu data Alkitab. Lalu di zaman sekarang, jika ada orang Kristen yang sukses bunuh diri, maka pasti sama kesimpulan sebagai unbeliever Kristen KTP. Apakah demikian, Pak Deki? Tadi malam saya sudah clarify, ya, bahwa waktu kita bicara tentang orang Kristen, kita tidak menyamakan Kristen itu sebagai agama. Artinya orang yang beragama Kristen. Pertanyaan saya di judul sesi live saya dan juga yang saudara lihat di thumbnail ini adalah apakah orang Kristen sejati bisa melakukan bunuh diri? Saya jawab tidak bisa. Artinya kalau you sukses bunuh diri, itu membuktikan you bukan Kristen sejati. Terlepas dari you beragama Kristen. Atau terlepas dari you terlibat sebagai jabatan A, jabatan B. You ingat di dalam Matius pasal 7, yang protes kepada Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus tidak kenal mereka? Yang protes kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang melayani Tuhan loh. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan seterusnya. Jadi, poin saya adalah kalau you sukses melakukan bunuh diri, itu adalah bukti you bukan Kristen. Nah, saya ada sedikit kekecualian untuk pandangan yang tegas itu dengan mempertimbangkan apa yang disebut dengan repentance in extremis. Nanti Bapak bisa tonton lagi di sesi saya. Artinya, kalau jarak waktu antara dia bunuh diri dengan kematiannya, misalnya dia loncat dari lantai 27, itu kan lumayan itu. Mungkin sekitar 1 menit ya, baru dia tiba di tanah, membentur tanah, kemudian mati. Kan? Dalam 1 menit itu kan masih ada peluang untuk dia cry for mercy ya. Berseru, Tuhan Yesus ampuni saya melakukan dosa besar, selamatkan saya, dan seterusnya. Dalam periode itu yang sangat singkat itu, kalau dia cry for mercy, dia diselamatkan. Itu cry for mercy itu merupakan bukti bahwa dia adalah orang pilihan. Jadi, pertanyaan ini saya sudah jawab sebenarnya, merupakan implikasi yang jelas dari pandangan saya malam ya. You kalau sukses melakukan bunuh diri, itu bukti bahwa you bukan orang Kristen. Maksud saya kalau ini ya, argumen bahwa orang Kristen sejati bisa bunuh mati itu, mengapa? Sebab saya tidak ngerti maksudnya. Orang Kristen sejati dalam dirinya berdiam Roh Kudus yang adalah Allah. Roh Kudus selalu mengingatkan orang percaya untuk menjauhi dosa. Yes, menjauhi dosa termasuk menghibur mereka di dalam kesesakan. Misalnya surat Roma mengatakan, pada saat-saat di mana kita tidak tahu bagaimana cara berdoa, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Membantu kita untuk berdoa. Dan bukan hanya itu juga, tapi mengingatkan kita bahwa oke, itu dosa, itu kesalahan, kembali kepada Tuhan, bertobat, menyesal, dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik, yang membuat kita itu memperbaiki kesalahan, menjauhi dosa, menyenangi firman Tuhan, hidup bagi Tuhan, dan lain. Itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus tidak akan membiarkan kita seperti rumah yang tidak bertuan, tahu-tahu rumahnya sudah roboh. Dari ingat ada ilustrasi yang
Tuhan Yesus gunakan pada saat mengusir setan ya. Setannya sudah diusir, tapi karena rumahnya dibiarkan kosong, datang lagi sekelompok roh-roh jahat yang lain, akhirnya kerusakannya itu menjadi jauh lebih parah. No, waktu kita percaya Tuhan, kita itu tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus mendiami kita, dan kita adalah bait Roh Kudus. Terima kasih Pak Giovanni. Bertanya lagi Pak Vivi, pada saat ahli agama berteriak, salibkan dia, salibkan Yesus. Apakah mereka termasuk pembunuh? Dan bagaimana dengan Pilatus yang diam saja walaupun tidak menemukan kesalahan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Nah, kalau kita membuat pernyataan begini, kita harus mengubah definisi kita mengenai membunuh ya. Jadi orang yang membunuh adalah orang yang secara aktif melakukan tindakan pembunuhan itu. Nah, bahwa orang-orang lain bisa ikut bertanggung jawab, misalnya seperti orang-orang yang ikut terlibat sejak awal untuk mereka membawa Yesus ke pengadilan, dan bahkan mereka framing sedemikian rupa supaya keputusannya itu harus capital punishment, harus hukuman mati, termasuk Pilatus yang juga semacam mencuci tangan untuk tidak mau membela Yesus meskipun dia tahu Yesus tidak bersalah. Itu juga semua ikut berkontribusi di situ. Dan dalam pengertian luasnya, kita bisa mengatakan bahwa semua mereka, baik yang secara langsung mengeksekusi Yesus, termasuk Yudas, termasuk orang-orang yang berteriak, salibkan dia, mereka semua adalah para pembunuh dalam pengertian luasnya. But, waktu kita bicara tentang tindakan membunuh itu sendiri, itu kita bicara dalam pengertian teknisnya, yaitu sesuatu yang langsung dilakukan, atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk mengambil apakah nyawa orang lain atau mengambil nyawa sendiri. Dan di dalam kisah para rasul ya, di dalam kisah para rasul, di dalam khotbah Petrus pasal yang kedua, Petrus menggunakan kategori umum itu, menuduh orang-orang Yahudi bahwa mereka telah membunuh Mesias. Nah, memang bukan mereka yang secara langsung pergi dan paku tangan Yesus kemudian memukul dia, bukan. Tapi mereka ikut di dalam mob itu ya, di dalam gerakan untuk membawa Yesus kepada klimaks dari kehidupannya, yaitu mati melalui penyaliban. Jadi yes, kita kalau mau bicara dalam pengertian luasnya, seperti yang Petrus gunakan di dalam kisah Rasul pasal 2, yes, semua orang yang ada di situ terlibat ketika mereka berteriak-teriak untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Sepertinya dari kemarin banyak yang bertanya tentang eutanasia. Nah, saudara-saudara, memang tadi pagi sempat ada seseorang yang WA saya juga bertanya tentang eutanasia. Saudara-saudara, eutanasia, mari kita bicara dulu secara secara legal ya. Eutanasia di dalam banyak negara itu dilarang. Eutanasia di dalam, termasuk di Indonesia juga dilarang. Eutanasia itu dilarang karena itu dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum. Dan memang eutanasia itu sendiri, tindakan eutanasia apakah secara aktif, misalnya dari pasiennya sendiri yang meminta untuk hidupnya diakhiri, atau secara pasif, misalnya keluarga yang sudah tidak lagi mampu untuk membayar biaya rumah sakit, termasuk juga sudah melihat, dokternya juga sudah bilang ini no hope lah. Nah, situasi-situasi spesifik semacam itu seringkali membuat kita untuk, kamu mau bilang salah juga kan situasinya begitu, kamu mau bilang benar juga tapi kan membunuh orang. Nah, itulah sebabnya tadi malam saya katakan lebih baik kita bicara secara normatifnya. Bicara normatifnya dulu. Eutanasia itu ya bunuh diri. Apakah melalui asisten dalam arti bahwa dilakukan oleh tenaga medis atau dilakukan atas persetujuan keluarga dan lain sebagainya. But in essence, pada esensinya itu adalah tindakan membunuh. Itu adalah tindakan membunuh. Kita bicara normatifnya dulu. Bicara normatifnya dulu. Kita harus sepakat di situ dulu. Karena kalau kita tidak sepakat di esensinya, nanti di situasi-situasinya kita kemana-mana itu. Nah, maka pertanyaannya adalah kalau itu membunuh, apakah harus melakukan eutanasia? Apakah tidak ada alternatif lain yang tidak membunuh, tapi juga keluarga juga tidak ikut diberatkan terkait dengan situasi pasien yang ada. Nah,
Kalau saudara baca Dictionary of Scripture and Ethics ya, yang diedit oleh Joel Green, mereka ada bicara tentang ada satu penemuan medis di Belanda misalnya, di mana orang-orang yang ada di dalam kondisi semacam itu, yang apa namanya, tidak punya lagi peluang hidup tapi juga tidak mati-mati. Istilah ngomong kasarnya itu begitu ya, tanpa bermaksud untuk bicara kasar mengenai orang-orang itu. Artinya situasinya begitu. Nah, dalam situasi itu yang mereka lakukan itu bukan bunuh, bukan eutanasia, tapi memberikan semacam obat penenang yang membuat dia itu tidur panjang sampai dia mati secara natural. Artinya sampai kepada ajalnya. Jadi kalau you tanya tentang moral judgment-nya, ya saya harus jawab secara normatif. Itu membunuh. Itu tindakan membunuh. Tapi kalau you tanya tentang, oke, kalau itu tindakan membunuh, ada enggak alternatifnya? Ada dong. Kan sudah ada, apa namanya, penemuan medis yang jauh lebih baik untuk diterapkan ketimbang dengan melakukan tindakan semacam itu. Nah, bagi orang-orang yang sudah pernah terlibat di dalam tindakan itu, pertama saya mengerti situasi yang sangat sulit itu. Jadi dalam situasi semacam itu, memang tampaknya agak sulit sekali kita bicara hitam putih. Tapi seperti yang tadi saya bilang juga, kedua, kita harus bicara normatifnya dulu. Karena kebenaran itu memang hitam putih. Dan karena itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita perlu menyadari bahwa itu kesalahan. Dan meminta ampun kepada Tuhan, karena mungkin kita pernah terlibat di dalam keputusan-keputusan semacam itu. Dan bukan hanya meminta ampun kepada Tuhan, tapi meminta supaya Tuhan memberi kita hikmat. Supaya kalau nanti ada situasi semacam itu lagi, kita bisa memilih opsi yang jauh lebih baik ketimbang memilih opsi yang berdosa. Oke ya? Jadi itu jawaban singkat saya. Joshua Theo, yes. Apakah punya suicidal thought termasuk dosa? Yes, itu termasuk dosa. Memang Yesus tidak bicara secara terang mengenai itu, tapi misalnya di dalam Matius pasal 5, apa namanya, Yesus mendefinisikan dosa bersihnya itu bukan hanya pada tindakannya, tapi pada kontemplasinya, pada pikirannya. Memikirkan itu saja sudah berdosa. Jadi itulah sebabnya kita tidak percaya bahwa para nabi, termasuk para rasul itu tidak berdosa. Kita tidak ada doktrin begitu. Doktrin begitu itu hanya ada di sebelah. Saudara ingat Ayub memikirkan tentang kematian. Elia ingin mati. Yunus ingin mati. Paulus tidak bilang dia ingin mati, misalnya di dalam 2 Korintus yang tadi malam saya kutip. Tapi Paulus bilang situasinya itu merupakan situasi yang membuat dia putus asa. Kehilangan hope, lose heart. Termasuk dia menggambarkan itu sebagai hidup di dalam hukuman mati. Jadi satu situasi yang sangat sulit sekali. Jadi jawaban singkatnya adalah yes, itu dosa. Semua yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, apakah dipikirkan, diinginkan, dan dilakukan, itu semua adalah dosa. Terima kasih Pak. Yes, saudara-saudara, ini sudah 1 jam, jadi saya kira saya sampai di sini ya. Satu kali lagi saya tidak berniat untuk ngotot-ngototan terkait dengan pandangan saya di sini, karena saya menghargai pandangan yang berbeda. Tapi saya hanya ingin menjelaskan kenapa saya percaya begitu, termasuk juga saya mencoba mempertimbangkan itu di dalam konteks sejarah teologi atau sejarah kekristenan, dalam konteks kekristenan di dalam sejarah, dan termasuk juga dengan mempertimbangkan data dari Alkitab, baik orang yang sukses bunuh diri maupun mereka yang pernah contemplate tentang kematian atau bahkan pernah digoda seperti Tuhan Yesus untuk melakukan bunuh diri. Saya ingin bilang begini kepada saudara sekalian. Situasi-situasi kita yang jamak ini memang akan sangat mungkin sekali menempatkan kita pada kondisi di mana kita tidak melihat jalan lain atau peluang lain selain daripada mengakhiri kehidupan. Itu mungkin saja terjadi, bahkan sangat mungkin terjadi. Hidup dengan kondisi yang sangat jamak di dalam dunia
yang telah dikuasai oleh dosa ini, situasi semacam itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tapi kalau saudara itu orang Kristen dan sungguh-sungguh adalah orang Kristen sejati, di dalam situasi itu, yang saudara cari itu bukan tali, yang saudara cari itu bukan pisau, yang saudara cari itu bukan racun, yang saudara cari itu bukan pistol untuk tembak kepala saudara. Yang saudara cari adalah Tuhan. Orang Kristen sejati pada masa yang paling kelam dan paling gelap dari hidupnya, yang dia lakukan adalah berdiri di atas lututnya. Itu orang Kristen yang sejati. Berdoa, berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya, berikan saya jalan keluar. Dan itu janji Tuhan. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Roh Kudus, sang penghibur ketika diutus, dia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Pada saat firman Tuhan mengatakan, pada saat kamu tidak bisa berdoa, kamu tidak tahu apa yang harus kamu doakan, karena mungkin banyak pikiran, banyak beban, dan lain sebagainya. Roh Kudus membantu kamu untuk berdoa, untuk berteriak, ya Aba, ya Bapa. Berdiri di atas lututmu, menangis di hadirat Tuhan, berseru. Dan saudara akan lihat, cepat atau lambat, Tuhan akan membuka jalan untuk apa yang kamu hadapi. Nah, membuka jalan di situ tidak berarti bahwa kalau kamu punya utang 10 miliar, kemudian mendadak 10 miliarnya lunas. Dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi, but setidaknya Tuhan memberi kamu sukacita, memberi kamu kekuatan, memberi kamu kedamaian. Oke, saya akan go on, saya akan teruskan hidup saya dengan bergantung bersandar kepada Tuhan. Lambat atau cepat, tetap akan ada jalan keluar bagi Tuhan. Tidak pernah Tuhan membiarkan orang-orang yang percaya kepada Dia, tidak pernah Tuhan meninggalkan mereka sendirian, kemudian membiarkan mereka lose heart, kehilangan pengharapan, kemudian akhirnya mengakhiri hidup mereka sendiri di dalam keputusasaan. Tuhan bukan hanya sudah menyelamatkan kita, tapi juga memberi kita status sebagai anak-anak Allah. Bukan hanya memberi kita status sebagai anak-anak Allah, tapi memberi kita kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Bahkan memberikan Roh Kudus yang bukan hanya melahirbarukan kita, memateraikan kita, menjadi jaminan arabon bagi kita, tapi juga mendiami kita, menghibur kita, menolong kita untuk berdoa, dan menolong kita untuk mengenali dosa sebagai dosa, dan menghindari dosa, dan memberi kita kuasa untuk mengalahkan kejahatan. Itu kehidupan Kristen. Itu kehidupan Kristen. Jadi kalau kamu orang Kristen, di dalam situasi yang paling kelam dalam hidupmu, yang kamu cari adalah pil, racun, tali untuk gantung diri, pisau untuk tikam diri sendiri, pistol untuk tembak kepalamu. Itu, saya kutip lagi ya, itu the most unchristian deed. Itu tindakan yang paling tidak Kristen yang dilakukan. Jadi kalau kamu lakukan itu, maka orang punya segala alasan untuk menyebut kamu sebagai unchristian, non-Kristen, bukan Kristen. Karena itu bukan tindakan Kristen. Oke, saudara-saudara ya, mari kita saling mendoakan, saling mendukung, saling menopang, dan lain sebagainya. Karena memang kita hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh kejahatan dan pengaruh dari si setan, si jahat yang sangat luar biasa ini. Kita saling mendoakan supaya Tuhan menolong, menopang, memberkati, menjaga, dan melindungi kita sekalian. Termasuk saudara-saudara, terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan, saudara akan dapatkan kekuatan, dapatkan pertolongan, dan jalan keluar. Allah Tritunggal memberkati saudara-saudara sekalian. Salam. Thank you for the happiest year of my life.